Halo guys, Dikis here and welcome back again to my channel. Yo, what's up? Apa kaps ya? Balik lagi bersama gue Diki di channel di IT Komputer. So guys, gue pengen ngucapin Happy New Year buat lo semua di luar sana. Well, kemarin kita baru ngerayain pergantian tahun ke tahun 2002 ya kan. Jadi ini masih vibes-vibesnya lah. Ya, gue baru nongol lagi setelah beberapa minggu ini nggak ngebuat video karena memang ada beberapa kesibukan juga dan ya mungkin mencari ide lah ya, lebih tepatnya mencari ide buat konten-konten selanjutnya juga itu enaknya kita ngebuat apa ya kan. Karena jujur gue kemarin sempat mentok ide juga jadi rada bingung dan ya you know lah penyakit orang Gemini tuh kadang moodinya tuh rada goyang gitu ya kan. Oke, so hari ini gue mau recap brand-brand yang ngebuat komponen buat PC rakitan di tahun 2021 yang dimana harga produk dari brand-brand tersebut bisa lo pertimbangin ketika lo pengen ngebuat PC nantinya. Jadi hari ini kita nge-recap ya. So, mari kita recap. Yang pertama, kita mulai dari yang paling utama dan paling penting dulu. Nah, apalagi sih kalau bukan yang namanya prosesor. Karena itu udah di setiap video gue sering sebutin ya kan, sudah sering gue bilang kalau ketika lo pengen nge-build PC ataupun lo mau nyari laptop, pasti yang lo cari itu prosesornya dulu, core-nya dulu ya kan. Nah, kalau udah ngomongin prosesor ya udahlah ya, cuman ada dua. Ya, itu cuman ada Intel sama AMD. Itu referensi cuman dua itu. Tapi ya siapa tahu nanti di tahun 2002 tapi siapa tahu di tahun 2022 nanti atau di tahun berikutnya Apple mau ambil andil nih ya kan buat prosesor PC rakitan juga. Well ya gue bakal tungguin sih kalau soalnya emang Apple bakalan ngerilis buat chipset M1-nya itu ya kan, prosesor M1-nya yang memang rada cheating sih kalau gue bilang ya. Kenapa rada cheating? Karena biasanya berbanding lurus antara power dan performance, tapi mereka bisa nge-cross itu antara power dan performance-nya itu jadi berbanding terbalik, dimana performance-nya bisa tinggi tapi powernya bisa rendah. Itu sih rada nggak masuk akal ya, but that's the reality, that's the fact. Untuk chipset M1 dari Apple sekarang tuh memang kayak begitu gitu loh. So ya, untuk referensi prosesor mungkin saat ini hanya ada dua brand ini aja ya, berarti Intel dan AMD untuk PC rakitan. Oke, next, let's talk about motherboard. Nah, untuk motherboard sekarang yang lu tahu mungkin cuma brand-brand gede kayak Gigabyte, ASRock, Asus, MSI. Nah, tapi sebetulnya ada juga brand-brand kayak ICS, Bulldozer, ataupun Faro yang eksis juga di dunia permotherboardan. Anjir, susah banget ngomongnya. Ya, pokoknya yang eksis di dunia permotherboardan lah ya kan, yang mungkin untuk harga bisa jadi pertimbangan nantinya kalau lu mau ngerakit PC. But ya remember ya, biasanya ada harga, ada kualitas. So, referensi-referensi yang gue kasih ini bakalan cuman gue lihat dari harga, tapi untuk spesifikasi dan kebutuhan detailingnya nanti lo bisa cek sendiri lagi ketika lo pengen ngerakit PC. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan lo, apakah itu sesuai dengan bayangan rakitan lo, ataupun spesifikasi yang lo pengenin, itu nanti lo cek lagi detailnya ya, oke? Next, kita bahas soal storage. Nah, untuk storage mah kalau zaman HDD cuman dipegang dua brand aja ya. Nggak banyak sih, waktu zaman HDD itu paling cuman ada Seagate ataupun Western Digital, right? But how about SSD for right now ya kan? Ketika storage sudah mulai beralih ke SSD, mulai tuh produk-produk saingan dari Seagate dan WD bermunculan nih guys. Nah, selain Seagate dan WD, SSD itu ada merek apa lagi sih? Kita cek, oke? Yang terkenal mungkin ada SSD Samsung, Vigent, Corsair, dan Kingston ya kan? Nah, yang mungkin kalian masih kurang tahu selain brand-brand raksasa tersebut, masih ada lagi loh ternyata SSD yang mungkin bisa jadi referensi untuk perbandingan harga. Contohnya ada brand Adata, satu. Lalu yang kedua ada brand Midas. Yang ketiga ada brand EOTA. Nah, terus yang keempat ada brand Imperion. Yang kelima ada RX7. Itu lo bisa cek semua brand-brandnya di Tokopedia ya. Nah, yang keenam ada juga brand Lexar.
Nah, ini para kompetitor baru di dunia komponen PC ya guys. Untuk beberapa brand ini mungkin ngebuat produk di segmen lainnya ya, selain mungkin kayak RAM ataupun SSD atau VGA, gue juga kurang tahu. Nah, itu lo bisa cek nanti di Tokopedia, oke? Nah, untuk yang terkenal juga lalu ada SanDisk ya kan. Nah, SanDisk ini terkenal untuk SD card buat HP, tapi sekarang mulai merambah ke dunia PC dan laptop. Lalu ada Oracle juga yang biasanya cuma buat enclosure buat HDD ataupun SSD. Nah, sekarang mereka juga ngebuat SSD nih guys. Dan mungkin ada juga Team Group yang kalau gue bilang sini cukup lama terkenal sih buat SSD storage ya, tapi jarang banget dipakai karena biasanya paling disebutnya itu tadi Vigen, Samsung, Corsair, dan Kingston ya kan. Oke, nah itu bisa jadi referensi brand-brand yang bisa kalian cari buat storage PC kalian nantinya. And next, kita cek hidden bagian RAM ataupun memorinya. Nah, untuk RAM sendiri biasanya pasarnya dipegang sama Vigen. Setahu gue ya, ada Vigen, Corsair, Hynix, Kingston, Samsung. Paling 4 ini aja nih biasanya yang direferensin sama pedagang-pedagang tuh di daerah Mangga 2 buat PC rakitan lo. Tapi selain mereka ternyata ada juga loh kayak brand Imperion yang juga ngeluncurin RAM. Tadi dia juga ngeluncurin SSD, lalu ada Team Group juga, ada Midas juga main di segmen ini, lalu ada Lexar juga. Nah, ini yang terakhir itu ada Adata juga guys. Mungkin masih ada brand lain di luar sana yang belum gue tahu, lo bisa cek dan terus ya lo bisa komen di bawah biar ya bisa jadi referensi teman-teman nantinya yang mau ngerakit PC rakitan. Oke, selanjutnya kita masuk ke power supply dan casing. Kenapa gue jadiin satu? Karena biasanya ada juga nih yang jual satu set casing plus power supply-nya gitu kan. So yang biasanya kita tahu buat casing dan PSU PSU. Oke, so yang biasanya kita tahu buat casing dan PSU itu paling Cooler Master, Aerocool, Alcatraz, sama Cube Gaming. Nah, selain 4 itu, ternyata masih banyak lagi juga pilihan-pilihan buat set casing ataupun power supply-nya sendiri ya. Sebetulnya buat casing dan PSU itu cukup banyak ya kan, seperti Aigo, Antec, ada Corsair juga. Lalu ada Dazumba. Nah, ini yang biasa cocok buat tim budget ngepas ya, karena casing dan PSU-nya Dazumba ini relatif murah ataupun masuk di kantong lo. Karena setahu gue kalau misalnya lo pakai casing standarnya dia Dazumba itu plus yang udah satu set sama PSU-nya itu paling harganya cuma 350 ribuan asli. Karena ya cuman PSU-nya cuma PSU standar 16 pin ya, bukan yang 24. Nah, itu sekitaran harganya sekitaran 350 ribuan udah satu set. Kalau lo mau ngerakit ya PC-PC kayak zaman dulu gitu ya, masih Intel Gen 3, Gen 4, itu cukup sih sebetulnya untuk rakitan-rakitan standar tanpa VGA gitu ya. Pun kalau mau pakai VGA paling bisa dicolok untuk GT 720, 710 ataupun seri ke bawah itu, oke? Nah, cuma yang penting ketika lo nyari casing ini ya, selain mereknya tadi itu, karena sebetulnya kalau mereknya mah ya relatif lah ya. Nah, cuman untuk yang paling penting ketika nyari casing ataupun PSU itu adalah pertama ukuran casingnya. Nah, lo mesti tahu ini nih, ukuran casing ataupun dimensi casing lo harus make sure dulu casingnya itu cukup untuk menampung komponen-komponen PC lo apa enggak. Karena takutnya ketika lo ternyata belinya ukuran yang untuk mini ATX, tapi ternyata komponen lo gede-gede ya kan untuk ukuran RTX, nah itu bakal kagak muat cuy. Asli lo bakal maksa itu di dalam casing ataupun bahkan kagak muat gitu loh. Jadi lo harus make sure lo udah beli VGA yang ukurannya besar misalnya ya, casingnya kalau bisa ya mencakup untuk semua komponen-komponen di dalam PC lo nanti gitu loh. Jangan sampai kekecilan ya kan. Nah, terus selain dimensinya itu, lu juga yang kedua harus pastiin lagi power supply-nya ini nanti bakal cukup buat ngangkat kinerja dari semua settingan PC rakitan lu apa enggak gitu loh. Kalau nggak salah di channel IRX ID Media itu udah dibahas sih sama Om Indra ya buat pilihan power supply yang baik kayak gimana. Karena kayak ada sertifikat apa sih yang kalau lo sering lihat tuh ada sertifikat 80 plus, bronze, silver, platinum itu. Nah, itu sebetulnya ada artinya, dan banyak juga power supply palsu yang cuman main nepelin sertifikatnya padahal kagak. Nah, itu lo bisa cek di channelnya IRX ID Media, di situ udah dibahas sama si Om Indra, oke?
Nah, selanjutnya ada apa lagi nih guys? Selanjutnya ada aksesoris yang menurut gue penting banget lu pasang dibuat di PC lu, yaitu cooler. Well, ini cukup penting buat menunjang kinerja dan durasi dari PC lu nantinya ya kan. Karena cooler ini banyak macamnya juga, lu bisa lihat di channelnya Kios Komputer, itu udah dibahas di sana. So, pemilihan cooler ini biasanya tergantung dengan yang meluncurkan produk water coolingnya ya. Banyak yang cukup murah juga sih gitu loh. Well, selain Aorus Gigabyte yang biasanya kita juga lihat di reviewer-reviewer orang gitu kan, reviewer-reviewer ataupun youtuber-youtuber yang udah nge-review water cooling. Selain Aorus Gigabyte ada juga Corsair, biasanya kan tuh MSI lah ya kayak gitu-gitu. Nah, selain mereka itu ada apa lagi? Ada brand kayak Prime, Ventec, PC Cooler, terusnya Aigo juga ngeluarin, lalu ada Digital Alliance dan ada GameMax. Selain itu mungkin ada beberapa lagi yang belum gue sebutin, lo bisa komen di bawah juga ya kan, biar bisa jadi referensi buat teman-teman di luar sana. Dan satu lagi mau gue ingetin, untuk setiap water cooling ini ada ukurannya, jadi harganya berbeda-beda juga setiap ukuran. Gitu, ada yang 120 itu satu kipas, ukuran 240 biasa serinya itu ada yang 2 kipas. Nah, yang 360 itu biasanya 3 kipas. Jadi jangan salah beli ketika lo niatnya mau murah, nggak taunya nggak sesuai ekspektasi. Misalnya lo pengennya beli yang 240 gitu kan, yang ukuran 2 kipas. Nggak taunya pas lo cek, pas datang barangnya, ternyata itu yang ukuran 120, yang satu kipas. Karena lo cuma ngeliat harga murahnya doang. So, be careful gitu, oke? Selanjutnya, setelah komponen di dalam PC, kita lanjut ke bagian luarnya, yaitu ada monitor. Ini salah satu yang paling penting dalam pemilihan karena memang harga monitor cukup mehong ya, cukup mahal lah. Selain Samsung, Acer, Asus, HP, Dell, MSI, Lenovo yang memang sekalian ngebuat PC, ya kayaknya kalau brand mah ya udahlah ya, kan mereka sekalian ngebuat PC, jadinya mereka juga pasti ngebuat monitor. Lalu ada LG, AOC juga, dan Philips. Nah, ini brand-brand yang emang udah gede lah ya di pasar monitor. Tapi ada merek monitor apa lagi sih selain yang ini gitu loh, yang di pasaran sekarang? So, yang baru gue denger beredar itu ada merek ViewSonic, lalu ada Aero, terus SPC, yang katanya sih ini brand lokal ya. Cuma gue pribadi ya belum tahu banget soal brand ini gitu loh. Lalu ada merek HP kesayangan gue, Xiaomi, yang kemarin baru ngeluncurin laptop juga. Nah, sekarang dia juga ngeluncurin monitor. Well, kayaknya Xiaomi udah bener-bener mulai mencoba atau ngetes pasar PC dan laptop. Akhirnya jadi brand all electronic kayaknya ya. Bukan dari air purifier juga. Cukup oke sih. Brand kesayangan gue ini ya kan, Mi fans banget ya, gila. Oh ya, jangan lupa ada brand BenQ juga yang sebetulnya ini brand lama, cuma gue nggak tahu kenapa rada tenggelam mulu nih kalah pasar sama yang lain. Bahkan dari proyektornya aja ya, mungkin ada BenQ, ada Infocus ya kan, dia ya masih bersaing tuh antara BenQ sama Infocus buat di proyektor gitu ya kan. So, kita lanjut ke aksesoris terakhir buat PC rakitan yang kalau nggak ada ini, ya udah PC lo nggak bisa dipakai sama sekali ya kan. Oke, kita masuk ke keyboard and mouse. Kalau udah keyboard dan mouse ya adalah ya yang paling raksasa dari dulu dipegang udah sama si Logitech ya kan. Siapa yang nggak tahu brand satu ini, siapa sih yang nggak tahu Logitech ya kan. But pilihannya selain Logitech itu sebetulnya juga masih banyak untuk PC-PC kalian. Contohnya buat yang budget minim ada MTech ya kan. Lalu ada brand aksesoris HP juga mulai ngeluarin, yaitu Robot. Ada Philips juga, lalu ada Alcatraz, Armageddon, dan ada Acom juga. Dan ini adalah brand-brand yang ngeluarin satu set keyboard dan mouse standar ya guys. Kalau kalian mau cari seri gamingnya juga itu sebetulnya lebih banyak lagi, cuman biasanya itu dijual terpisah antara mouse sama keyboardnya. Contoh kayak keyboard dan mouse yang lagi gue pakai sekarang ini ya kan, ini lo bisa lo lihat, ini adalah merek Aula. Well, ini gue dapet cukup murah karena kemarin pas lagi ada diskon sih kebetulan di Tokped ya kan. Lalu ada brand Josius juga, ada Digital Alliance juga ngeluarin, Imperion juga balik lagi kayak yang sebelumnya, dia juga ngeluarin SSD sama RAM. Ada Fantech juga ya kan, juga ngeluarin, dan yang lainnya sih ya banyak banget lah pokoknya ya untuk keyboard dan mouse gaming ini. Kalau emang belum ada yang gue sebutin, lo bisa tulis di bawah di komen apa aja, biar bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau ngerakit PC nantinya. Oke, for the last kita bakal nge-recap soal brand-brand yang ngeluarin VGA. Well, ya kalau untuk VGA sih memang udah banyak banget ya kan.
Contohnya kayak ada Gigabyte, terusnya ada apa lagi ya, MSI, ada Asus juga. Tapi selain tiga ini yang biasanya raksasa banget gitu kan, yang biasa kita temuin, sebetulnya masih banyak lagi band-band, band-band anjir. Brand-brand lain yang ngeluarin VGA, kayak mungkin Faro juga ada ngeluarin. Karena pada dasarnya sebetulnya itu chipsetnya kan, sisanya cuma mereka rebrand aja. Nah, chipsetnya ini yang mau pilih apa? Misalnya ada yang RTX 3060, 3070, ataupun ada yang di bawahnya 2060. Yaitu jadi semuanya bisa sih pakai apa, bisa sih ngeluarin VGA tersebut. Yang penting ya brandnya sama mereka diganti aja. Nah, tapi biasanya relatif itu harganya. Makanya gue nggak mau terlalu sebutin terlalu banyak karena memang biasanya paling cuman beda 100.000, paling banter itu 500.000 sih untuk VGA ya kan. Memang dasarnya dari chipsetnya sendiri udah mahal kayak gitu guys. Oke, well, I think it's done man, ya kan. Bahas aman lagi. Prosesor udah, motherboard udah, RAM udah, power supply udah, ya kan. VGA udah, monitor, keyboard, mouse, casing, udah semua. Berarti dia jadi satu lengkap kan PC lo. Well, jadi gua rasa udah cukup segitu aja. Recap brand-brand yang mungkin bisa jadi referensi ketika lo mau rakit PC, cuman budget cukup ngepas ya kan. Semoga info ini bisa bermanfaat buat lo semua. Klik like kalau lo suka sama videonya, and jangan lupa untuk subscribe and comment. Gratis kok, nggak bayar ya kan, subs dong ya kan, makanya. Oh ya, jangan lupa juga untuk di-share video-video ini, siapa tahu ada kenalan atau kerabat kalian yang lagi nyari-nyari laptop murah berkualitas ya, tapi bekas ya. Nah ya, tau lah di mana tempatnya ya kan, di IT Computer Man, alright. Oke, segitu aja video kali ini guys. Gua Diki, I'm out man, peace.